memberikan informasi bagi kaum muslimin wal muslimin. Mudah-mudahan dengan waktu biasa diberikan waktu silaturahmi dengan dua ini bagaimana dibagi itu atas kesatuan kaum muslimin wal muslimat saya, maka saudara biasa dengan menawarkan informasi bagi kaum muslimin. Sebelum informasi yang saya masuk, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi saya pulang lagi ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Sadasana anu budi kahormat kesepuhan bini sepuh, para tokoh, oge para alim, para ulama, kaum muslimin wal muslimat anu sami ngariung di forum anu kusip budi kahormat. Sadasana anu langkung nyata urang di suhunkeun oge manggeukeun aktivitas urang sadayana lewat doa. Oge senantiasa urang ucap kali puji syukur sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kawinan nikmat sehat oge sempat oge nikmat iman anu dina ieu waktos masih ku Allah diparing ka urang sadaya. Hingga alhamdulillah dina kalasaan mulia urang tiasa ligi di bait Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan sehat walafiat na ibu sadayana. Mudah-mudahan amaliyah anu kudu dilampah dina ieu wonten sing didatengkeun amaliyah anu sae ka urang sadaya mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oge sholawat kali salam senantiasa Allah salamina dicurah limpahkeun eta ka penghulu urang, ka junjungan urang, ka habibanna wa nuriyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargi, para sahabat, tabi'in, kali tabi'at, pamudah-mudah urang ka dilepetna salaku umat anu teu weleh nyikeun ngeureuyeuh nya mitode ka anjeunna sok sanaos buktos seueur ta'alif atanapi loba mungkin eta urang mentelaah nyata tina amaliyah anu kurang dilampah. Keboleh-boleh urang diharap sapaat jaga ini akhir di anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sadayana anu kusip kuring dipikeun hormat. Alhamdulillah secara lahiriah urang sadayana putus silaturahmi. Secara lahiriah, secara langsung. Tapi amun urang mentalapati secara batiniah urang nyaeta kanggepun sepuh masti terputus cek simpuring. Naon margina? Margi urang masih emut
masih nilaka tina fatwa beliau anu sempat tertunda jangan cetri kuring di antawis urang sanes sareng Mas Diki henteu putus silaturahmi naon margina pake tak itu fatwa anu kuprido pernah disampaikan ke urang sadaya alhamdulillah samampuna urang masih dipertahankeun samampuna urang masih diperjuangkeun jadi menurut batiniah urang putus nyaeta silaturahmi mudah-mudahan urang nyaeta aya dina ridwan Allah Subhanahu wa taala kesepuhan sadaya para jemaah sadaya khususnya kangge pun sepuh nyaeta Mas Diki anu kusim kuring ketika hormat anu insyaallah anu sa mungkin urang sasasi Ramadan mungkin nyaeta langkung henteu pernah pendak henteu pernah secara langsung bertemu urang bertatap muka berpegang tangan tapi insyaallah dina ieu waktos atas kemurahan atas pertulung atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka orang biasa bertatap muka langsung secara nyata lahiriah mudah-mudahan anu disambung secara nyata batinnya insyaallah ieu merupakan suatu kebesaran Allah suatu kemurahan Allah keur urang sadaya nyata masih diparing keberkahan keselamatan urang sadaya dipargahan keselamatan nyata Mas Diki sareng kulawargi insyaallah hingga urang biasa nyata patepung lawung sapertos biasa ayeuna di ieu forum tanpa mudah-mudahan ieu amaliyah didatangkeun ku Allah sebagai pembuka anu nyaeta badeka waktoskan kapayuna mudah-mudahan urang dipasihan nyata iktibar ku Allah Subhanahu wa taala silaturahmi anu dijalin kembali janten wasilah ke urang sadayana kangge meniti menata kehidupan nyaeta dina hal ihwal urang nya ibadah hablum minallah wa hablum minanas anu insyaallah mungkin aya pedarang ke pun sepuh namun tim abdi nyaeta mewakili masih suasana Idul Fitri nyaeta secara pribadi ke kulawargi ke umum jemaah di ieu anu sami ngariung nyaeta nyuhunkeun dihapunten lahir kali batin sajemaah di dieu masjid insyaallah ku senang hati nya mudah-mudahan urang sadayana atas kesalahan nyaeta nu pasti dimaafkeun ku Mas Diki oge maaf nyaeta mungguh Allah Subhanahu wa taala urang sadayana rupena simkuring tidak berang bijaksananya upami ngalantur terlalu nyata tebih mungkin waktu kurang perlu ditaati oke waktu kedah dimanfaatkan anu samaksimal mungkin begituna mungkin di acara tunggal begitu simkuring ngucapkeun wilujeng sumping selamat datang ke pun sepuh datang di Mas Diki mudah-mudahan anjeunna selalu ku Allah diridhoi selalu anjeunna nyaeta bersifat qanaah oge beramanah nyaeta mudah-mudahan ku Allah dipasihkeun ka Mas Diki oge sareng keluarga amin ya Allah ya rabbal alamin begituna langsung bae acara urang buka ala hadaniyah bisafati Rasulillah umil kitab al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan sapakeun acara kurang dibuka mudah-mudahan ridhona Allah nyarengan ka urang sadaya oge naon fatwa anu bade sampingkeun mudah-mudahan aya hikmah manfaatnya ibu pasakeun urang sadayana mangga urang kupingkeun mangga urang taati sapatos kitu mangga urang tiasa diamalkeun nya ibu pasadayana begituna dengan penuh rasa hormat sim abdi nyakeun waktos anu sagambar ka pun sepuh mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-sholihin wal ulama'i wal waliyallahu Syekh Abdul Qadir Jailani
wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Sadayu Dusun Tembong. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid, para kasepuhan, bapak-bapak sadayana, ibu-ibu, alhamdulillah perang sadayana senantiasa diperjalankan oleh Allah, dipertemukan kembali yang hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Alhamdulillah, semoga karena ulang sadayana menang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumayan ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan cahayanya kepada kita semuanya, sehingga hati kita terus dijaga oleh Allah. Dalam ranah keimanan, hati kita wajib untuk terus menyambungkan tali ruhaniyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah dalam artian secara hakikat adalah rohaniyah kita terus sadar kepada Allah. Agar apa? Agar betul-betul hati kita diselamatkan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ingatlah diri kita yang sesungguhnya itu bukanlah jasad ini, Pak Bu. Diri kita yang sesungguhnya bukan kaki ini, bukan daging ini, bukan tulang ini, bukan wajah ini, bukan. Diri kita yang sesungguhnya adalah ar-ruh, yaitu ruh yang ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang awalnya keadaannya suci. Ingat bahwa kita pernah berjanji kepada Allah sebelum ruhaniyah kita ditiupkan di alam janin, alam kandungan 4 bulan. Kita semua pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Kita semua menjawab qalu bala syahidna. Wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu Allah? Kita semua menjawab qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tetapi apa yang terjadi manakala ketika kita masih dalam keadaan di dalam kandungan, kita tidak ingat apa-apa, terus kemudian kita dilahirkan, ada yang ingat?
berarti tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan. Nah, terus itu apa? Itulah yang dinamakan kesucian. Nggak ada bayi itu sombong gitu, nggak ada. Betul nggih, Bu? Nggak ada yang namanya bayi itu marah-marah, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling hebat, paling segalanya. Ya itulah kondisi awal kita itu seperti itu. Itulah yang dinamakan murni tauhid. Murni tauhid. Lantas apa yang terjadi ketika kita semakin dibesarkan oleh Allah, ketika akil balik kita ditiupkan nafsu yang hakiki, yaitu mulai muncul keakuan di diri. Mulai muncul keakuan diri. Itulah hakikatnya nafsu, yang dengan keakuan diri ini kita mulai cinta terhadap kepentingan dunia. Saat itulah rohaniyah kita semakin lalai dengan janji kita, yang mana kita diperintah oleh Allah untuk ingat kembali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara syariat kita melaksanakan aturan-aturan Islam, secara hakikat hati, ruh wajib terus nyawang Allah. Bagaimana kita nyawang? Wong mata hatinya ketutupan hawa nafsu. Maka ingatlah tentang suatu makalah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka akan mengenal Tuhannya. Berarti kita harus belajar mengenali diri kita sendiri. Tadi di awal dikatakan, ingat sejatinya diri kita yang sesungguhnya adalah ar-ruh, dan diri kita yang palsu adalah nafsu. Tugas kita selama di dunia ini melenyapkan hawa nafsu, mensucikan ruh, untuk rohaniyah kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nggak boleh, aduh mas aku belum siap, kebutuhanku masih banyak, aku nggak mau ngaji, nanti dengan aku ngaji duniaku terganggu. Justru dengan ngaji inilah biar duniamu tidak membahayakan lagi. Yang bekerjalah terus, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah melarang, karena kita khalifatul fil ard. Yang bertani, bertanilah. Yang menjadi pemimpin, menjadi tukang kayu, menjadi pamong, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan pernah melupakan hatimu dituntut oleh Allah selalu menghadap Gusti Allah. Maka kajian kita ini kajian yang bertahap.
runtutannya sangat panjang. Dimulai dasar-dasar tauhid. Dasar-dasar tauhid kita pernah sebenarnya sampai dengan bab sholat, tapi karena terhenti, tertunda, kita ulas sekilas dan kita lanjutkan babakan selanjutnya. Maka Pak Bu, kami mengetuk, wahai jiwa-jiwa yang selama ini merindukan Allah, wahai jiwa-jiwa yang tidak tahu sampai kapan lagi akan hidup di dunia, wahai jiwa-jiwa yang sudah mulai diberikan kesadaran oleh Allah, ikutilah ilmu ini dengan ikhlas hati. Jangan karena terpaksa, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena enggak enak, tetapi siapkanlah zahir dan batin kita untuk mengikuti ajaran dinul haq ini dengan hati yang lapang, hati yang pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingat dulu, kita kaji tentang diri kita. Ingat, setiap segala sesuatu itu ada zahir dan ada batin. Bagaimana saya katakan semua ada zahir dan batin? Ingat, ada ayat yang mengatakan apa-apa yang ada di dalam dan di luar bumi, di dalam langit, di antara langit dan di antara bumi, semua bertasbih kepada Allah. Apapun, bah batu, bah gelas, bah manusia, bah sel-sel dalam tubuh, bah wit-witan, padi, tikus, matahari, bulan, jin, air, api, semua ciptaan Allah, hakikatnya semua itu bertasbih kepada Allah. Cuman kita yang enggak sadar. Jangan dikira gelas ini tidak ada batiniahnya. Jangan dikira mati. Apalagi kita. Maka memandang segala sesuatu itu pasti ada zahir dan batin. Termasuk diri kita ada jasad dan juga ada ruh. Kalau semua apa yang di dalam langit dan di bumi bertasbih, berarti semua ada pancaran rohaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lagi tertipu. Ingat, zahir ini asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Siap nggak siap, Pak? Betul nggih? Semakin hari kok semakin tua ya. Semakin hari kita kehilangan saudara kita. Kapan giliran kita nggak ada yang tahu ya. Seolah-olah kalau merasakan saat ini kita nggak akan pernah mati. Seolah-olah kita nggak akan mati atau meninggalkan dunia. Padahal waktu di dunia ini sangat singkat. Kesempatan ruh kita ini selamat ya di dunia ini. Maka fokuslah, bersyukurlah ketika Allah memancarkan cahaya ma'rifatnya melalui cahaya ilmunya, terus ikuti. Karena enggak semua orang dipancarkan, dibukakan pintu keterkenalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jasmaniyah kita ini semua yang zahir.
semua yang zahir secara ilmiah itu tersusun atas beberapa atom. Dan di dalam atom di situ ada cahaya. Di dalam cahaya di situ ada kekosongan. Jadi nek gelas ini atau badan ini dibelah lagi, semua hakikatnya itu kosong. Dunia seisinya yang zahir ini hakikatnya berasal dari tunggal, yaitu hidup. Karena nggak mungkin Allah menciptakan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada Tuhan lain selain Gusti Allah. Dan hidup itu disitulah hakikatnya Allah, sang pemilik nama Allah. Yang tadi kami sampaikan, laisa kamitslihi syai'un, tidak lagi bernama, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa lagi diumpamakan, dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Itulah kesucian atau disebut Sang Maha Suci. Dan setiap yang dohir itu ada batinnya, ada ruh. Dan ruh itu juga asalnya dari hidup. Maka gak heran kalau Allah mudah mengatur semua alam semesta. Pernah gak berpikir bagaimana bumi ini bisa berputar dengan begitu teraturnya? Kalau terlalu dekat dengan matahari akan menjadikan kita kepana? Tidak bisa hidup dunia ini, Pak. Kalau terlalu jauh juga tidak akan bisa ada kehidupan. Ya karena tadi semua ada di dalam genggamannya Allah. Yang zahir, yang batin diruntut dalam satu kesatuan yang dinamakan hidup, dan hidup itulah Allah. Lantas mana yang dinamakan diri kita? Mana yang kau banggakan? Hartamu, ilmumu, usahamu yang kau kejar mati-matian? Mana yang bisa menolongmu? Anakmu, istrimu, suamimu, mana yang bisa engkau andalkan? Tidak ada. Karena apa? Hakikatnya semua yang wujud, yang dohir dan yang batin itu hakikatnya tunggal, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kami sengaja buka langsung hal ini? Biar rohaniahmu langsung melek. Biar rohaniah kita enggak kelamaan. Karena sudah tidurnya terlalu lama, langsung digugah. Karena apa? Kalau kita enggak segera lekas-lekas kembali kepada Allah, jangan mentang-mentang hidup kita masih muda, usianya masih lama, belum tentu. Jangan mentang-mentang tubuh kita sekarang kekar, kuat, belum tentu. Jangan mentang-mentang aku nggak butuh pemahaman tentang mendekat kepada Allah. Yang aku butuhkan adalah ilmu dunia, jelas, bisa kenyang, makan enak, duit jenuk,
penyesalan pasti akan ada di belakangan. Kembali ke tadi Pak. Di dalam ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 3, di situ Allah menyatakan dirinya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, dan dialah yang maha batin. Di situ jelas kesimpulannya tidak ada lagi selain Gusti Allah. Di situ sudah jelas setiap awal apapun dan akhir apapun tidak ada yang bisa diakui oleh makhluk. Aku sholat, aku yang mengawali, bukan. Semua itu adalah pemberian Gusti Allah. Aku sukses, aku hebat. Wahai dulurku, jangan kelamaan terbedaya rohaniyah ini oleh kepentingan hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Ingatlah sesungguhnya nafsu itu mengajak hati untuk menuju kesesatan. Dialah Allah yang maha zahir dan yang maha batin. Itu tadi sudah saya sampaikan. Wujud Allah zahir, wujud Allah batin sudah nyata jengleh. Yang menjadikan buta mata hati kita terhadap Allah karena dirimu masih merasa hidup. Coba nek engkau seperti bayi tadi, ya itulah murni tauhid. Kita harus mencapai titik itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, jiwa yang lahir dalam keadaan yang suci. Dari suci harus kembali kepada yang suci. Itu baru dikatakan selamat di dunia dan akhirat. Dan kesempatan kita ketika masih menghirup nafas di alam dunia. Berarti PR kita Pak, zahir silahkan mencari dunia sebanyak-banyaknya, wajib untuk menghidupi anak istri, jangan ragu. Tetapi pesan kami, wajib hati mulai detik ini untuk setiap nafas keluar masuk, rohaniyah berusaha untuk selalu sadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bedah terus ini Bapak dan Ibu. Wajib rohaniyah kita untuk terus sadar Allah. Karena apa? Berarti prosesnya panjang. Hati kita yang saat ini banyak sekali berhalanya, yang harusnya tadi seperti bayi baru lahir, nggih. Itu coba saat ini istri merengut, hatine ikutan merengut enggak? Kadang bisa gitu. Berarti kita masih punya PR. Jangankan istri merengut, Mas, nanam padi, hesek-hesek mulai dinyangkul nak, ngebibit nak, mupuk nak, nanam nak, sampai dengan panen nak. Nyawa nges peak kuat. Ya Allah. Coba Pak, jagalah wilayah hati itu seperti bayi tadi. Kalau gampangannya seperti orang mati. Apa bedanya bayi lahir dengan orang mati?
sama. Jagalah wilayah hati kita itu biar tersuci seperti itu. Gak ada wujud duit, wujud cinta istri, cinta anak, cinta donya brono, pangkat, jabatan, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling selamat, merasa paling takwa, alim. Itu semua berhala saat ini. Kalau dulu Bapak membabat masalah syirik dohir yang di luar diri, bakar apa, nyembah watu, jimat, itu kan di luar diri. Itu juga babat alas. Tetapi alas yang lebih lebat justru di dalam hati kita ini, isinya lebih dari dunia ini. Ada semua dalam hati kita, Pak. Lebih berisik, lebih wujud berhala dalam hati ini. Membabat syirik dohir Bapak butuh 25 tahun. Dan itu perjuangannya tidak mudah. Sekarang saatnya ayo fokus ke dalam diri. Membabat alas di dalam hati kita. Biar apa? Biar kembali ke dalam kesucian. Kalau berhala dulu dihancurkan, dibakar, gitu nggih? Dimusnahkan, ditinggalkan. Kalau berhala dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Maka PR-nya jauh lebih berat. Siapa yang sadar dirinya sombong, Pak? Gak ada. Gak ada orang sombong itu sadar, itu gak ada. Gak ada orang yang pamer sadar, gak ada. Gak ada orang yang merasa paling benar, merasa paling pintar itu dirinya sadar, gak ada. Maka ayo manfaatkan waktu yang singkat ini untuk istiqomah. Terus menyambung tali hati rohaniyah kita kepada Allah dengan cara terus menuntut ilmu. Pertama ilmu. Kalau ilmu terus kita tuntut, yang kedua amal, yang ketiga adalah istiqomah. Nah ilmu nek empat ya kamu amalna. Nggih. Kalau tidak ada halangan insyaallah setiap malam Sabtu, tetapi selang-seling. Sebulan berarti dua kali selang-seling pokoknya. Kok ndelalah pas malam itu halangan, berarti diganti malam Sabtu selanjutnya. Gitu terus mengalir. Manfaatkan waktu yang singkat ini dalam waktu maghrib sampai isya ini untuk terus menyambung tali rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti 10 menit lagi, 5 menit lagi. Ingat Pak, menjadi jalma iman, menjadi orang iman saja itu tidak cukup. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Bukan agama Islam, bukan lo ya. Nek agama Islam tinggal nyen KTP ku Pak Kain, Pak RT gampang. Nggih? Beli baju koko, melu sholat di masjid, ya kan? Kalau pas puasa ngomong ngaku puasa, bisa pas puasa. Islam yang dimaksud di sini adalah hatimu selamat. Nggih? Secara syariat ngikuti aturan Islam, syariat Rasulullah, secara Islam hakikat hatimu kudu selamat. Nek nengkur agama Islam mah gampang, Pak. Nggih? Gitu. Tinggal daftar ke
kecamatan, kelurah jadi orang Islam. Makanya jangan berhenti di orang yang iman. Iman itu berarti percaya saja, tidak ingin membuktikan, tetapi prosesnya harus masuk ke dalam Islam secara sempurna. Islam secara sempurna, prosesnya harus membersihkan hati. Kalau membersihkan hati, berarti diri kita harus siap dituntun Gusti Allah. Nggih Pak nggih? Siap napa mboten? Siap napa mboten Bu? Nek dereng siap nanti di rumah merenung ya. Karena kenapa dulu ditunda? Karena rohaniah kita belum siap. Makanya saat ini ditanya lagi sama Allah, siap belum? Saking sabarnya Gusti Allah Pak. Nek siap ya jangan di mulut saja, kita harus belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau ngomong siap berarti kudu dibuktikan siap. Jangan seperti yang dulu, ngomong siap hatinya ternyata belum siap. Nek siap temenan, ayo bareng-bareng Pak. Bukan berarti saya ngajari jenengan, bukan. Justru saya juga belajar untuk diri saya, mengingatkan diri saya. Kok kita sama-sama disampaikan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pun itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang singkat ini dapat bermanfaat. Barangkali masih ada 5 menit atau 3 menit lagi, kami berpesan dulu, manfaatkan setiap detik untuk menggunakan dzikir sirul asrar. Dulu pernah kami sampaikan, dzikir yang tidak lagi nyebut, tidak lagi ada asma, tidak ada lagi batin, tetapi setiap apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan, dan apa yang kau alami, hatimu selalu melihat Allahnya. Mana Allah? Ini ya tadi, wal awalu wal akhir wal dhahiru wal batin. Dimanapun kau menghadap, disitulah wajah. Nah, terus kamu mau mencari Allah kemana lagi? Jelas. Cuman tinggal dirimu terus sadar itu gitu loh. Pas jahit, dia nyatakan Allah. Pas istri merengut, jangan lihat makhluknya. Lihat makhluknya ikutan merengut. Pamajikan hayang baju model terbaru, kalau nggak lihat Allahnya muter Pak. Salakina datang marah-marah, minta diizinkan cikopi lamun tengah dele Allahnya, pamajikan pasti ikut reang. Sangat nyata Allah itu. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, terus mana yang bukan Allah lagi itu? Tidak ada yang tidak Allah. Wes. Kalau sudah sadar di situ, kita tidak akan muntangan ke yang lain. Ya. Termasuk kiai sekalipun, ustadz sekalipun. Bukan berarti nggak boleh ke dokter, tetapi hatimu kudu nemui Allah di dalam dokter. Pun nanti akan kita perdalam dalam pertemuan selanjutnya ya Pak. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai fatwa di